udah pada nge belum? Kalau harga beras lagi naik loh. Jelas, terkereknya harga beras disebabkan harga BBM naik, fams. Waduh, pengeluaran jadi makin banyak dong. Ibu-ibu kudu banyak stok sabarnya nih ya. Semoga rezekinya makin ditambah lagi deh. Amin. Pagi-pagi begini, kamu udah pada sarapan belum? Biar makin strong ngadepin kenyataan harga beras yang naik. Kita kasih nih ya, informasi 7 nasi tradisional yang hampir punah. Dijamin cocok jadi menu sarapan. Kita mulai yang pertama, fams. Hidangan tradisional dari bumi Panjer ini namanya nasi penggal. Uniknya nih, nasi penggal ini dibentuk bulat-bulat kecil kayak gini. Di dalamnya ada sayur gori atau nangka muda dan daun singkong. Untuk lauknya ada kikil atau babat sapi. Widih, mantap! Rasa nasi penggal dari Kebumen emang gak pernah bikin kecewa. Kayak mantan, fams. Bu empuk, enak banget. Masak nasi penggal butuh kesabaran karena prosesnya yang panjang dan butuh waktu lama. Karena kerap dijadikan menu sarapan, proses bikin nasi penggal ini dilakukan sejak malam hari. Oh iya, resep nasi penggal udah bertahan selama puluhan tahun, fams. Nah, warga desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen inilah yang pertama kali memperkenalkannya. Fams, sayur gori atau nangka muda sekilas mirip gudeg Jogja. Tapi bedanya, sayur gori pada nasi penggal rasanya lebih pedas dan lebih berkuah. Kabarnya sih, makin sering sayur gori dipanasin, rasanya bakal semakin nikmat loh. Masa sih? Untuk lauk utamanya ada kikil dan babat sapi, fams. Sebenarnya aneka jeroan seperti usus, iso, paru, limpa, koyor, dan telur juga dipakai jadi lauk pelengkap nasi penggal. Nasinya masih sama kayak nasi biasa. Bedanya, fams, nasi dibentuk bulat-bulat ukuran bola pingpong. Bentuk bulat inilah maka dinamakan nasi penggal. Untuk penyajiannya emang spesial, fams. Wadah dan sendok daun pisang tetap dipertahankan. Dalam satu porsinya, bulatan nasi yang mau dimakan ini sesuai kapasitas perut, fams. Standarnya sih 8 bulatan, tapi yakin deh nanti pasti bakal nambah. Dari Gresik ada nasi rumo yang pernah dijadikan menu sarapan oleh para bangsawan zaman dulu. Sebenarnya sih, nama nasi rumo ini diambil dari nama desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Fams, nasi rumo ini diperkirakan sudah ada sejak masa pemerintahan Sunan Giri loh. Saat itu Gresik dijadikan pelabuhan atau persinggahan para wali. Nah, nasi rumo ini disajikan sebagai santapan mereka deh. Bagi sebagian orang Gresik, menu ini disebut dengan istilah bubur rumo. Soalnya bentuk dan teksturnya mirip banget kayak bubur. Fams, makanan tradisional ini udah semakin langka loh. Kebanyakan sih mereka membuat kuliner legendaris ini untuk dikonsumsi sendiri aja. Dulunya nih, fams, hanya orang-orang penting nih atau bangsawan aja yang diberikan makanan ini. Lama-kelamaan, nasi rumo disajikan untuk siapapun, bahkan dijual bebas. Bahkan juga nih, saat tamu atau saudara yang datang, pemilik rumah di desa ini juga biasa menyajikan nasi rumo. Cita rasa gurih alami pada nasi rumo disebabkan tambahan sari udang. Jangan heran gitu, udang memang sudah menjadi komoditas desa Rumo yang lokasinya dekat dengan pesisir pantai. Konon, air dari desa Rumo yang digunakan untuk memasak ini membuat hidangan nasi rumo terasa nikmat. Fams, nasi rumo biasa disajikan dengan alas daun pisang alias pincuk. Isinya terdiri dari nasi atau lontong dan sayur pucuk rebus. Gak boleh ketinggalan, ada tambahan serundeng kelapa di atasnya. Inilah yang membuat nasi rumo jadi istimewa. Enaknya, nasi rumo disantap dengan sendok daun pisang yang disebut dengan suru, fams. Mantap ya! Nasi tradisional dari Jawa Timur ini cocok disantap buat kamu pecinta pedas. Wah, siap-siap keringat menetes deras nih ya. Menu legendaris dari Ponorogo ini namanya sego gegok. Makna hidangan ini adalah
sego genem godong pisang, artinya nasi bungkus daun pisang. Menu ini udah jadi warisan leluhur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek. Secara tampilan sih, sederhana banget fams. Cuma berisi dengan lauk seperti otong atau jantung pisang, ayam, lam toro atau petai Cina, sarang lebah atau tawon, ati ampla, ikan salem sampai jamur. Wah, banyak banget ya! Sego gogok masih mempertahankan rasa original yang bercita rasa super pedas. Yang jelas, menu sego gogok ini menjadi kegemaran para warok sejak zaman dahulu, sehingga sering dijadikan bekal para leluhur untuk dibawa saat keluar masuk hutan. Kita ke Pulau Dewata nih fams. Di sini ada sajian nasi sela. Untuk lautnya ada sate lilit, sayur jantung pisang, urap, dan remuncang. Sejarah panganan ini berawal dari sulitnya bahan pangan akibat gagal panen saat terjadi erupsi Gunung Agung di tahun 1963. Sela artinya ubi atau ketela fams. Hidangan ini emang dibuat dari campuran ubi dan beras, sedangkan remuncang ini mirip dengan urap, tapi sama sekali tidak memakai sayuran dan tanpa proses pemasakan. Nasi sela biasa dinikmati bersama-sama. Istilahnya disebut begibung. Dalam begibung tidak membedakan status sosial dan usia fams. Jadi siapapun boleh ikut makan. Duh, seru banget ya. Ada lagi nih, nasi jambar kunyit khas Bengkulu. Kebayang gak tuh kenikmatan nasi kunyit ditambah daging ayam? Empuk banget. Berempah, gurih, dan aroma kunyitnya kuat fams. Dijamin bisa ningkatin nafsu makan. Nasi kunyit ini juga punya nilai kearifan lokal fams. Ayam yang diletakkan terlentang menjadi simbol keikhlasan dan keterbukaan. Kalau nasi yang beralaskan daun pisang menjadi harapan atas kerukunan dan kedamaian. Harmonis banget ya. Kalau menu yang ini namanya nasi glewo, kuliner khas dari Semarang, Jawa Tengah. Lihat ini, nasi yang disiram dengan daging berkuah santan nan gurih. Pasti bikin nagih nih. Cita rasa khas dari nasi glewo ada tambahan kencurnya fams. Khasiat kencur juga luar biasa loh, bisa menambah nafsu makan. Bye-bye diet. Oh ya, nama glewo sebenarnya diambil dari kata glewor yang mengacu pada glewor koyore atau koyor yang merumbai. So, jangan heran kalau koyor selalu jadi campuran utama kuliner ini. Di kota asalnya, nasi glewo ini udah jarang bisa dijumpai fams. Konon, kuliner ini sudah ada sejak tahun 30-an dan populer di tahun 70. Sayangnya, menu ini makin sulit dicari di era 90-an. Lanjut, kita ke Purwokerto fams. Kita icip-icip nasi nyangkunya yang khas banget. Siapa yo yang mau? Nama nasi nyangku diambil dari daun pembungkusnya, yaitu daun nyangku. Bentuknya panjang, mirip dengan daun pandan. Tapi daun nyangku ini memiliki ukuran sedikit lebih lebar. Ciri khas dari nasi nyangku karena ada tambahan kami jara alias sereh. Jadi tambah gurih, ada tempe goreng setengah matang. Dalam satu porsi nasi nyangku ada beberapa jenis lauk pauk, mulai dari sambal goreng kami jara, sayur pakis, tumis jantung pisang, tempe bacem, dan dendeng ragi. Komplit fams. Semuanya disusun di atas nasi dan dibungkus rapat dengan daun nyangku. Ternyata membungkusnya gampang-gampang susah nih. Kuliner khas Purwokerto ini terbilang istimewa fams, karena kerap menjadi hidangan khusus ketika acara pernikahan atau khitanan. Soal rasa, jangan ditanya. Enak dong.